Nah, pagi ini saya akan coba berbagi dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul belajar menikmati ketidaknikmatan. Kalau saya boleh bicara kepada saudara, dalam realita kehidupan yang kita jalani ini, gak selalu, gak selamanya hidup yang kita jalani itu indah. Gak selalu semuanya menyenangkan, menikmat gitu ya. Kadangkala kita menikmati yang tidak nikmat. Kadangkala kita mengalami sesuatu dalam hidup ini yang kita gak harapkan, bikin kita susah, iya kan? Kadangkala kita mengalami musibah, mengalami kesulitan, mengalami penderitaan yang bikin kita sedih gitu loh. Membuat kita mengalami sebuah kesesakan, gak enak, gak nyaman. Kita berkata gak nikmat hari ini yang ku alami. Makanya saya berikan judul pagi ini firman Allah, ya, belajar menikmati ketidaknikmatan. Kata belajar itu tuntutannya, harapannya adalah, targetnya adalah sampai kita bisa. Saya ulang ya, tujuan saya menyampaikan pengajaran firman Allah ini supaya kita bisa belajar menikmati situasi kehidupan yang datang kita alami yang gak nikmat. Tapi kita bisa nikmati, belajar menikmatinya. Namanya belajar gitu loh, sampai bisa. Nah, saya harap Anda dan saya, kita semua ketika sesuatu kehidupan yang kesesakan, yang gak nikmat, kita belajar sampai kita bisa belajar menikmati. Nanti ujungnya seperti pujian tadi, Anda akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Gak sembarang orang Kristen gitu loh, gak semua anak Tuhan, gak semua hamba Tuhan bisa melihat, menikmati kebaikan Tuhan. Siapakah orang Kristen yang bisa menikmati kebaikan Tuhan? Dia bisa menikmati ketidaknikmatan sekalipun dalam hidupnya. Kita baca ayatnya ya. Mazmur 34 ayat yang ke-9. Satu ayat yang familiar buat kita. Sering kita dengar, sering kita baca. Dan saya pun entah satu kali, dua kali, tiga kali, saya pun mengajarkan ayat ini kepada saudara. Kita lihat, kita belajar dari angle yang berbeda dalam pengungkapan rahasia firman Allah tentang menikmati ketidaknikmatan dalam hidup ini. Belajar sampai kita bisa menikmati. Mari sama-sama kita membacanya, saudara, yang Mazmur 34 di ayatnya yang ke-9. Bersama kita baca 1, 2, dan 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Ini menarik, Mazmur 34 ayat 9. Coba next, Anda lihat pada gambar berikutnya. Ada dua kata yang berlainan, dua kata yang berbeda. Dua kata dikatakan kecaplah dan lihatlah. Baru kemudian dikatakan betapa baiknya Tuhan itu. Ternyata untuk kita bisa melihat kebaikan Tuhan, ayat ini berkata kita mesti mengecap dulu. Saya tahu ketika Anda dan saya membaca ayat ini, kalimat dari ayat ini sepertinya apa ya? Aneh gitu ya. Kedengarannya aneh. Waktu kita baca rasanya nggak cocok, nggak klop, nggak pas baca. Kenapa mesti kecap dulu dan lihat? Dikatakan baru kita akan mengalami betapa baiknya Tuhan itu. Kenapa mesti kecap dulu dan lihat? Karena secara normalnya begitu ya, cara manusiawinya, kita itu sebelum makan sesuatu pasti kita lihat dulu makanan itu. Ya, menurut saya kita semua sama ya. Ketika ada sesuatu makanan di depan kita, dikasih seseorang, atau kita makan di rumah makan, sebelum kita nikmati, sebelum kita makan makanan itu, kita pasti lihat makanannya bersih atau tidak, makanannya layak dimakan atau tidak. Bahkan kita kadang-kadang bukan cuma lihat pakai dicium segala. Ada orang tertentu makan apapun dicium dulu gitu. Enak gak enak dicium, belum dimakan dicium. Tapi ayat ini katakan kecap dulu baru lihat. Padahal kebalikannya, normalnya kita biasanya lihat dulu baru kita makan. Rasanya aneh ya, rasanya ganjil ya. Tetapi ini Tuhan yang suruh kita. Ini bukan perintah manusia ya. Ini bukan kebiasaan manusia, tapi ini Tuhan yang menyuruh kita. Kalau Tuhan yang suruh, di balik itu pasti ada sesuatu yang luar biasa.
Sebetulnya apa tujuan Tuhan mengatakan kecaplah dan lihatlah? Baru kita bisa berkata, weh betapa baiknya ya Tuhan. Baru kita bisa lihat dan mengalami kebaikan. Tapi suruh ngecap dulu. Gambaran saya begini buat saudara. Berarti kalau misalnya kita itu dikasih makanan sama seseorang, ditaruh di depan kita gini, blek saudara ya. Lalu kita nggak lihat, langsung kita makan. Artinya apa buat kita itu? Artinya kita itu begitu sangat percaya sama orang itu dong. Saking percayanya sama orang itu, kita nggak pakai lihat. Orang itu cuma ngomong, ini loh Bu makanan, ini loh Cik makanan. Langsung makan enak. Ada nggak pakai lihat? Ada gak pakai memperhatikan detail? Begitu di depan mata Anda langsung makan, Anda langsung mengecap, Anda langsung menikmati tanpa melihat kondisi keadaan makanan itu. Artinya apa dong buat kita? Artinya Anda, kita begitu sangat-sangat percaya betul kepada orang itu. Ada dapat sesuatu gak di sini? Ini yang saya coba sampaikan pada saudara. Kalau Tuhan berkata begini, kecaplah. Gak pakai lihat loh, belakangan lihatnya. Jadi state-nya, tahapan yang kita lewati untuk kita bisa mengecap kebaikan Tuhan. Untuk kita bisa melihat, mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan katakan apa? State yang pertama, tahapan pertama, langsung kita kecap. Baru kemudian kita akan melihat kebaikannya. Kecap dulu baru lihat, kecap dulu baru alami. Ya, biasanya kita lihat dulu, kecap dulu, artinya gini, percaya dulu seperti kita percaya kepada orang itu. Tanpa kita lihat, langsung kita kecap, langsung kita makan. Karena aku percaya Pak sama orang itu. Tuhan mau kita dengan dia seperti itu. Apapun saya katakan, apapun yang Tuhan sodorkan sama kita, apapun yang Tuhan izinkan dikasih sama kita, Tuhan mau gini, yang penting kamu percaya sama aku. Meskipun waktu kita rasakan, kok gini ya, makanya saya katakan belajar menikmati. Makanya saya tulis begini di kalimat bawahnya, kecaplah dan lihatlah. Ya, ini dua kata yang berbeda. Kita tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan kita alami dalam kehidupan kita. Ya tahapannya gini, kalau kita nggak mengecap dulu kebaikannya. Seringkali kita ya begitu melihat di depan mata realita yang kita alami, musibah Tuhan izinkan datang. Situasi yang kita nggak harapkan terjadilah sama kita. Kita nggak seneng ngalaminya, kok saya ngalami sih gitu. Misalnya badan kita sakit, atau usaha kita ada ganjilan, ada masalah. Situasi-situasi kehidupan yang sebetulnya kita nggak seneng sama sekali kita alami. Kita seringkali berkata begini, katanya Tuhan baik. Mungkin Anda bertanya sama saya, pendeta, di mana baiknya Tuhan? Pendeta, apa baiknya Tuhan? Saya ngalami semua ini. Apa baiknya Tuhan? Coba tunjukkan sama saya pendeta, di mana baiknya Tuhan? Saya ngalami musibah ini. Kerjaan saya ada masalah, kesehatan saya ada masalah. Anda bertanya, apakah Tuhan itu baik? Kalau Tuhan baik, tolong jawab pendeta, baiknya di mana? Seringkali saya mau katakan gini, kita seperti nggak bisa melihat kebaikan Tuhan. Kita seringkali mempertanyakan, baikkah Tuhan itu? Baiknya di mana saya ngalami keadaan ini? Terutama saya ingat di masa-masa pandemi awal 2020 sampai 2021 akhir, gencar pertanyaan sama saya. Sering datang pertanyaan sama saya lewat chatting. Ada banyak jemaat online atau jemaat saya gembalakan bertanya, katanya Tuhan baik. Ya, karena jujur ya, pada masa pandemi beberapa tahun yang lalu, 1-2 tahun yang lalu, banyak orang kehilangan pekerjaan. Setuju dengan saya saudara? Banyak orang kehilangan pemasukan. Proyek-proyek besar hilang. Iya kan? Bahkan yang lebih menyakitkan lagi, lebih menyedihkan lagi, permisi bicara, maafkan saya katakan, bukan mengingatkan, tapi coba mengajar kebenaran. Ada banyak di antara kita kehilangan anggota keluarga kita. Suami dipanggil Tuhan terinfeksi corona,
Ya, istri dipanggil Tuhan, bahkan ada orang menyedihkan ya, kedua orang tuanya, bahkan beberapa anaknya dipanggil Tuhan. Lalu adik-adiknya rasa sedih. Kita berkata, apakah Tuhan baik? Baiknya di mana ngalami model masalah kayak begini? Iya kan? Ada banyak orang, bahkan banyak gereja-gereja juga kehilangan gembalanya, hamba Tuhannya, pendetanya dipanggil Tuhan. Karena terinfeksi corona, banyak juga para pendeta dipanggil Tuhan. Tentu Anda bertanya, katanya Tuhan baik, baiknya di mana? Nah, situasi yang seperti inilah yang judul firman Allah tadi ada mesti kena, mesti klik dapat sesuatu. Bisa nggak kita ini belajar menikmati ketidaknikmatan yang terjadi dalam hidup kita? Makanya ayatnya ini Tuhan suruh apa? Kecap dulu, jangan lihat dulu. Kamu mau lihat kebaikan Tuhan, kata firman. Kamu ingin ngalami kebaikanku, kecap dulu. Meskipun tidak nikmat, belajar menikmati. Sampai kita bisa menikmati ketidaknikmatan dalam hidup kita. Itu yang saya maksudkan, saudara. Bisa nggak kita anak Tuhan menikmati situasi yang nggak nikmat yang kita alami? Nggak semua orang bisa. Banyaknya kita ngomel, banyaknya kita marah, katanya Tuhan baik-baiknya di mana? Itu kan seringkali dosanya kita di situ loh. Ayat ini ketika saya baca, ini betul-betul mewahyukan pewahyuan yang luar biasa, memberikan cara pandang baru kepada kita, bagaimana kita melewati tahapan menikmati kebaikan Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, kecap dulu. Rasakan sampai kita bisa merasakan ketidaknikmatan. Nanti ujungnya, iya ya nikmat ya, Tuhan baik ya. Jangan mengeluh dulu. Jangan salahkan Tuhan dulu. Meskipun tidak enak di depan mata, Tuhan katakan apa? Kecap dulu. Rasakan dulu, belajar sama-sama sampai bisa menikmati ketidaknikmatan. Ada satu ayat yang seringkali kita baca, Roma 8:28. Ayo sama-sama kita baca ayat ini, saudara ya. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayakah saudara lewat ayat firman Allah ini, Roma 8 ayat 28. Ayat ini sering kita baca sih, tapi meresap gak di jiwa kita? Percaya tidak bahwa Tuhan kita besar, Tuhan kita tak terbatas kuasanya, bahwa Alkitab katakan kita tahu sekarang, apa yang kita tahu sekarang, bahwa Allah itu yang kita percaya, Dia itu turut bekerja. Jadi apapun yang kita alami, Dia sedang bekerja, turut bekerja. Ya dalam segala sesuatu yang kita alami. Untuk apa tujuannya? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia dan seterusnya. Saya mau tanya, apakah Anda mengasihi Tuhan? Kalau iya, Anda berkata, amin pendeta, saya mengasihi Tuhan. Saya dorong saudara, hai jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, saya ajak saudara pagi ini untuk kita belajar sama-sama mengecap, menikmati ketidaknikmatan yang sedang kita alami hari ini. Sampai ujungnya, percayalah, Anda akan lihat, iya ya, ternyata Tuhan gak pernah tinggalkan aku. Betul, ternyata Tuhan gak lepaskan aku. Mungkin saudara sambil menangis kok kagum, Dia tetap turut bekerja. Ternyata dalam ketidaknikmatan yang kita alami, ya, situasi yang kita nggak harapkan, kita nggak senang, ternyata Tuhan turut bekerja dalam situasi itu. Makanya Tuhan suruh apa? Nikmati ketidaknikmatan sampai bisa kita menikmatinya. Ujungnya Anda akan melihat rancangan Tuhan yang terbaik buat kita. Tuhan nggak punya pernah rencana menghancurkan kita. Injil Matius, ya, Lukas 8, Matius juga katakan pasalnya, kadang katakan, kalau seorang anak minta roti kepada bapaknya, bapaknya nggak mungkin kasih batu.
Anaknya minta telur, gak mungkin dikasih ular. Bapak di dunia dikatakan bisa memberi yang baik, apalagi Bapak di sorga. Dia selalu merancangkan memberikan yang terbaik kepada kita. Tuhan ngomong kok, Bapak di dunia saja gak ada. Anak minta roti, kasihnya batu. Anak minta telur, nih tak kasih. Tapi ular, gak ada. Keji betul Bapak itu. Tuhan saja gak ada Bapak di dunia. Tuhan ingin bandingkan, apalagi Bapakmu di sorga. Percayalah bahwa apa yang kita alami yang gak nikmat hari ini, bahwa ternyata ayat ini katakan apa? Allah itu turut bekerja. Dia gak pernah lepaskan kita. Dia ada bekerja. Makanya mengecap, belajar mengecap ini penting. Nah, saya coba terangkan dari kata mengecap. Coba next berikutnya. Kata mengecap, ya kecaplah dan lihatlah. Kecap dulu baru kita lihat betapa baiknya Tuhan itu. Mau melihat, mengalami kebaikan Tuhan, belajar mengecap. Mengecap itu dalam bahasa Ibrani, saya pernah terangkan kata ini dari kata ta'am. Ta'am itu kalau dalam bahasa Inggris to taste, artinya merasakan, belajar merasakan ketidaknikmatan, mencicipi atau menikmati. Ini kata yang saya pakai tadi, belajar menikmati. Sebab kalau kita tidak akan dapat melihat kebaikan Tuhan kalau kita nggak mencoba belajar menikmati sampai kita bisa menikmati ketidaknikmatan. Target daripada pengajaran firman Allah ini adalah mengajar kita sampai kita bisa ya menikmati ketidaknikmatan dalam hidup ini. Ini namanya orang yang mengasihi Tuhan. Inilah namanya orang yang matang, dewasa rohaninya, sampai dia bisa menikmati ketidaknikmatan. Saya berdoa sungguh-sungguh pagi ini, jikalau ada di antara saudara mengalami situasi yang tidak nikmat buat hidup saudara, nggak seneng pendeta, saya nggak ngerti gitu loh, kenapa saya alami ini. Saya berharap yang baik, tapi kenapa ini yang saya alami? Situasi tidak menyenangkan. Belajar dari ayat ini, saudara. Bukan kebetulan Anda mendengar firman Allah ini. Belajar sampai bisa menikmati ketidaknikmatan. Nanti ujungnya Anda akan melihat betapa baiknya Tuhan itu. Bukan cuma baik, betapa baiknya Tuhan itu. Bonusnya, upahnya luar biasa. Betapa baiknya Tuhan itu Anda lihat, bukan cuma baik loh. Saudara mau contoh? Saya mau kasih contoh di perjanjian lama tentang bangsa Israel. Atau saya baca langsung ini ya. Keluaran di pasal yang ke-13. Saya bacakan ayat 17 sampai 18. Ini ayat yang sering kita baca, tapi penting. Karena perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun, itu juga seringkali jadi perjalanan rute kehidupan kekristenan iman kita. Saya baca ayat 17. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi keluar dari tanah Mesir, Allah dikatakan apa? Tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Lurus saja, tembak langsung, ya. Walaupun jalan itu jalan yang paling dekat. Tentu Anda bertanya, Israel keluar dari Goshen. Ingat, Israel di tanah Mesir tinggalnya di Goshen. Dipimpin Musa lewat kuasa Tuhan. Keluar dari Goshen, lalu dikatakan apa? Itu sebetulnya kalau lurus saja lewat tanah orang Filistin, nyampe Kanaan. Itu jalan yang paling dekat. Itu potong kompas, potong jalan. Ya kalau jalannya cepat gitu, semangat jalannya, 1,5 bulan sudah nyampe tanah Kanaan. Catat ya, catat baik-baik. Sebetulnya bisa saja, bisa, kenapa tidak? Tuhan berkati kita bisa seperti membalik telapak tangan. Tuhan langsung bawa Israel, gak usah lewat padang gurun deh, lama-lama muter-muter, langsung masuk Kanaan. Bisa 1,5 bulan jalan nyampe, jalan santai, paling 2 bulan lebih nyampe tanah Kanaan. Itu jalan yang cepat. Tapi pertanyaan gini, kenapa Tuhan tidak langsung membawa mereka di jalan yang pintas potong kompas? Maunya kita kan begitu kan. Rencana kita manusia ngitungnya begitu. Maunya segera, maunya cepat dapat Kanaan. Tapi kenapa diputer? Lihat ayat 18. Ini saya baca ya. Tetapi Allah ya menuntun bangsa itu berputar. Diputar sama Tuhan. Seperti ada penundaan.
Kalau dalam bahasa kita, dalam tanda kutip, seperti diolor-olor waktunya sama Tuhan, diulur waktunya sama Tuhan. Ada penundaan sengaja Tuhan bikin begitu. Lalu dikatakan apa? Berputar melalui jalan di padang gurun. Padang gurun itu ketidaknikmatan. Kalau saudara mengalami ketidaknikmatan, itu namanya saudara sedang berjalan di padang gurun. Nanti saya terangkan. Menuju ke Laut Teberau. Kenapa ke Laut Teberau? Kenapa ke padang gurun? Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Coba langsung Anda lihat gambar ini. Kenapa ya Israel itu berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Di ayat bawahnya saya katakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Kita tahu Tuhan kita itu Tuhan yang peka, telinganya suka mendengar doa kita, dan tangannya terulur menolong kita. Urusan menolong, urusan kasih mujizat, urusan berkat dia berkuasa. Mudah buat dia membalik telapak tangan. Tapi dalam ayat ini, dalam kasus ayat ini, sengaja kok tadi kita baca, sengaja dibawa memutar. Bukan langsung 1,5 bulan nyampe. Dan memang mereka di padang gurun panjang ya, seperti ada diulur-ulur, seperti ada penundaan yang begitu lama. Sebetulnya banyak orang berkata, kok keterlaluan? Yang keterlaluan bukan Tuhan. Yang bikin keterlaluan 40 tahun itu salahnya orang Israel sendiri. Seandainya saudara ya, seandainya memang rute yang sama yang dilewati oleh bangsa Israel ini, lewat yang namanya padang gurun tadi ya, dari Mesir, padang gurun, atau coba saya kasih gambaran, loncat ayat ini supaya ngerti, loncat ayat ini. Keluaran 13 ayat yang ke-20. Perhatikan baik-baik yang saya baca sambil Anda ingat-ingat supaya penjelasan berikutnya enak nangkepnya ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot. Jadi dari Goshen Mesir keluar, mereka berhenti di Sukot. Dari Sukot dan berkemah di Etam. Goshen lalu Sukot, lalu berhenti di Etam, di tepi padang gurun. Loncat lagi pasal 14 ayat 1 dan 2 dikatakan ini, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Apa firman Tuhan? Katakanlah kepada orang Israel. Apa kata firman? Sengaja, Tuhan yang sengaja loh, supaya mereka balik kembali. Sebetulnya turun itu dan berkemah di Pihahirot. Saya pernah terangkan Pihahirot kan, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Yang suruh siapa? Tuhan yang suruh. Supaya Anda paham, sengaja saya kasih gambar diagram peta. Kelihatan saudaranya, nampak ya gambarnya? Perhatikan. Dari garis merah mereka di Goshen di tanah Mesir, ya. Lalu mereka di Sukot, berhenti, jalan lagi ke Etam. Itu di atas, kalau garisnya ke atas Kanaan, itu udah deket nyampenya. Kenapa gak langsung Kanaan? Dibawa turun ke bawah. Ini sebuah penurunan ke Pihahirot di tepi Laut Merah, lebih tahu Teberau. Yang suruh Tuhan, bukannya tambah cepat naik, tambah turun, tambah diolor. Nanti kita lihat ujungnya. Apa maksud Tuhan? Kok dibawa turun ke bawah? Ya, bukannya langsung naik ke atas. Saudara, saya ngomong dulu begini sama saudara, seandainya memang rutenya seperti dijalani bangsa Israel, sebetulnya gak keterlaluan juga kok Tuhan itu. Kitanya suka keterlaluan sama Tuhan. Israel yang bikin dosa ngomel-ngomel, gak bisa menikmati ketidaknikmatan, marah sama Tuhan. Seandainya rutenya sama diikuti, paling lama 8 bulan. Dari Goshen, Sukot, Etam, Pihahirot, sampai terus lewat pada gurun Gunung Sinai. Nanti nyampe Kanaan saudara ya. Itu kalau rutenya sama dilewati bangsa Israel, rute yang sama, paling-paling ya 8 bulan nyampe. 8 bulan nyampe, gak sampai setahun. Karena jalan kaki kan, jalan santai, tidur, bangun lagi, jalan lagi, istirahat. 8 bulan paling lama nyampe. Tapi kenapa 40 tahun? Jadi dari penjelasan saya gak keterlaluan kok Tuhan. Tuhan tahu batas kekuatan kita sebetulnya. Ya, yang keterlaluan itu umatnya kita. Selalu melihat padang gurun marah. Marah duluan, ngerti belakangan. Masalahnya kita di situ.
Kalau Anda mau ditolong Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita, gini loh, supaya cepat prosesnya, 8 bulan nyampe, bukan 40 tahun nyampe muter. Yang keterlaluan bukan Tuhan, kita ini yang suka keterlaluan sama Tuhan, ngelawan Tuhan, gak percaya sama Tuhan. Ingat, dasar yang saya beri pada saudara, percaya sama Tuhan, rancangannya terbaik buat kita. Seperti orang kasih makan sama kita gak lihat langsung makan. Kenapa? Aku percaya Pak sama orang itu. Bisa gak percaya kepada Tuhan seperti itu? Yang datang apapun sama hidup kita, yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup kita, nikmati saja ketidaknikmatan sampai kita bisa menikmatinya. 8 bulan nyampe, lebih cepat nyampe, gak sampai muter-muter, gak karuan saudara. Rencana Allah jadi. Sekarang saya mau tunjukkan apa sih alasannya. Alasannya kenapa Tuhan kadang membawa kita berputar, gak langsung tembak Kanaan 1,5 bulan nyampe. Kenapa Tuhan bawa ke padang gurun? Kenapa bawa Tuhan mesti ke laut berapi Hahirot? Nomor 1, karena ini. Karena kita belum siap untuk sesuatu berkat yang lebih besar. Kita sering mendengar orang cepat naiknya, tapi lebih cepat juga hancurnya. Gak siap menikmati, menghandle berkat Tuhan yang besar. Tuhan sengaja siapkan mentalitas kita. Karena gini loh, bagi Tuhan ya, membawa Israel keluar dari tanah Mesir perkara yang mudah. Tetapi mengeluarkan mentalitas Mesir. Apa mentalitas Mesir? Mentalitas budak. Keluar dari orang Israel itu susah. Nanti ketika mereka di Mesir teriak-teriak, Tuhan kami gak kuat, lepaskan kami. Dilepaskan. Nanti begitu nyampe di padang gurun, teriak-teriak mereka, kami mau balik ke Mesir. Meskipun kami jadi budak, lebih enak di Mesir. Masih bisa makan semangka, iya kan? Masih bisa makan ikan bakar, masih makan bawang pre, masih makan mentimun dan segala macam. Udah di padang gurun, itu adalah rancangan Tuhan turut bekerja. Pengennya balik ke Mesir. Mentalitas Mesir gak hilang-hilang di hati sama pikiran mereka. Masalah memberkati, melakukan kebaikan mudah buat Tuhan. Tapi siap atau tidak kita? Makanya dibawa berputar dulu. Dan menariknya, ini dibawanya berputar sampai ke laut Teberau. Saya bacakan satu ayat ya. Kadang-kadang kita belum siap. Percayalah, Tuhan tahu kok kapan siap pada waktunya. Dia menolong kita, memberikan jalan keluar, mentalitasnya siap. Ada ayat yang berkata gini, Pengkhotbah 3:11, saya baca dengan cepat ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Percayakah saudara? Dan Anda harus percaya, terus percaya dan tetap percaya. Perhatikan baik-baik apa yang saya katakan. Kalau pagi ini saudara mengalami situasi yang tidak nyaman, situasi yang tidak nikmat, gak ada nikmatnya, percayalah kalau kau tetap di dalam Tuhan, terus percaya dan tetap percaya pada Tuhan. Yakin begini, segala sesuatu masalah ketidaknikmatan yang Anda hadapi itu pasti indah pada waktunya. Selalu ada harinya, itu jadi indah buat saudara. Sampai penderitaan yang kemarin Anda sudah lupa. Kesusahan, ketidaknikmatan kemarin Anda udah lupakan itu. Kenapa? Saking indahnya, betapa baiknya Tuhan buat atas hidup saudara. Kekeringan yang kemarin Anda lupa karena hujan berkat yang deras Anda nikmati. Kenapa? Tuhan bawa kita seperti ada penundaan. Doa saya kok belum dijawab-jawab Pak. Masalah saya gak kelar-kelar. Saya udah capek Pak, lelah Pak. Kok panjang ya masalah saya gak ada jalan keluar. Dengarkan saya, pada waktunya pasti indah. Dan Tuhan punya tujuan begini. Apa yang dia mau berikan? Kok seperti molor, seperti ada penundaan. Apa sih yang dia mau kasih? Ayat ini berkata, bahkan ia memberikan, apa yang dia beri? Kekekalan dalam hati mereka. Tuhan mau memberikan kekekalan dalam hati kita. Saya coba cari terjemahan kekekalan. Ternyata disalin dengan kata long duration. Tuhan mau kasih yang namanya berkat kepada kita itu yang berkepanjangan. Bukan sukses lalu jatuh gak bangkit lagi. Enggak.
Dia mau kasih kesehatan yang berkepanjangan. Dia mau kasih berkat yang berkepanjangan. Dia mau kasih kesuksesan yang berkepanjangan. Dia kasih mujizat yang panjang sama saudara. Bukannya sampai saudara lalu hilang. Ini pelajaran berharga loh buat kita. Jadi kalau saudara merasa diolor-olor, kok penundaan? Udah berdoa Pak? Sudah Pak, udah puasa. Tapi kalau masih ada penundaan, ingat, dia berikan sesuatu yang long duration sifatnya. Berkepanjangan berkatnya dikasih. Bukan sekali berhenti loh. Percaya ini firman Allah yang katakan. Makanya poin pertama dari awal saya berkata apa? Saudara, belajarlah hari ini sampai bisa menikmati ketidaknikmatan. Tapi lama Pak ketidaknikmatan. Dia mau kasih long duration sama saudara. Berkepanjangan kebaikannya Anda nikmati. Yang kedua, dengan cepat lalu selesai. Tuhan, kenapa sepertinya membawa berputar? Kok lama? Ini alasan kedua. Tuhan mau bawa Israel, umat Allah termasuk kita, menyeberang laut Teberau. Saya baca atau kita tutup sama-sama, kita baca itu lalu selesai. Keluaran 14 ayat 13, 1, 2 dan 3. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Israel itu 400 tahun dijajah di tanah Mesir. Musuh besarnya Israel ya Mesir. Catatannya adalah Mesir itu negara adikuasa ribuan tahun yang lalu di masa itu. Negara super power. Baik secara militer, ekonomi, budaya, apalagi ya, finansial semuanya. Ingat cerita tentang Abraham ketika kelaparan, dia mau ke Mesir. Bank dunianya di Mesir. Pusat ekonomi di Mesir, adidaya. Ishak ketika mengalami kelaparan tanah kering, maunya ke Mesir. Tuhan katakan jangan, tetap di Gerar. Kenapa orang selalu berpikirnya Mesir? Negara yang limpah kemakmurannya. Negara yang adidaya. Tidak mungkin bisa dikalahkan, dihancurkan. Tapi ini Tuhan yang bikin hancur. Tuhan dikatakan apa? Musuh besarmu dikatakan apa? Akan dibinasakan, dilenyapkan oleh Tuhan. Kamu tidak lihat lagi selama-lamanya. Saya pernah bilang sama saudara, sejak peristiwa ini, Mesirlah musuh yang paling besar, yang paling hebat dihadapi Israel. Nah setelah ditenggelamkan ini, baca di sepanjang sejarah Alkitab, Israel gak pernah perang lagi sama Mesir, gak pernah perang sama Mesir. Perangnya cuma muter, Amon, Moab, Filistin, Amon, Moab, Filistin, Amon, Moab, Filistin. Yang kecil-kecil, gak pernah perang lagi sama namanya Mesir. Dilenyapkan. Saya berdoa pagi ini, percayalah dalam penundaan ketidaknikmatan kita alami, Tuhan punya rencana yang besar. Anda akan mengalami jalan yang kering, terbelah jadi dua, ada jalan yang baru. Dan apa? Masalah-masalah yang berat kau hadapi, itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Dan kau menerima kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Belajar menikmati ketidaknikmatan. Karena percaya lagi ini, rancangan yang terbaik Tuhan berikan pada setiap kita. Untuk mengalami kebaikan Tuhan, belajar menikmati ketidaknikmatan dalam hidup ini. Mari kita akan sama-sama berdoa ya.